wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ijabati kullil mas'ul wa naili kullil ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'ani wa ashabi wa ajwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ala sairi atba'i millati min ahli sunnatihi wa jama'atihi wa ila arwah jami'il ulama'il amilin wal awliya as-salimin wa jami'il muallifil kutub khususan muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamna wa nakhussu khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadina wa muallimina khususan madadana ya Allah bimadadihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amdir 'alaina ghaisa karamatihim asabana wa sabahumullah syayulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bareng-bareng membaca niat hadir ke majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Itu diterjemahnya nanti di hati masing-masing saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratul mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan. Tak lupa jamaah hadirin sekalian yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan maunah pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan izin oleh Allah. Kalau mau jujur mah pegel Bapak Eko ya ini ya, habis gotong-gotong Pak Jenderal semuanya. Tapi karena ada maunah Allah, karena ada pertolongan Allah, pegel kuat aja. Itu betapa kita ini sebenarnya atas kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang yang tidak pegel sebenarnya hari ini. Ada orang yang dari pagi santai-santai aja, tapi karena tidak dapat maunah, ya berat aja datang ke majelis ilmu. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah, kakinya dilangkahkan ke majelis ilmu. Tapi hadir ke majelis ilmu itu ada orang yang pulang membawa ilmu manfaat, kata para ulama. Ada yang datang ke majelis ilmu pulang bawa ilmu manfaat. Ada juga yang tangan kosong, dapat pahala tok gitu. Pahala sih dapat, tapi nggak ada ilmu yang dibawa, nggak ada oleh-oleh yang dibawa ke rumah. Nah, bagaimana kata para ulama ikhtiar kita agar pulang ini ilmu yang kita bawa bermanfaat
bermanfaat, bisa kita amalkan. Kita sadar atau tidak ketika datang ke majelis ilmu, kadang kadang pulang ya biasa-biasa aja. Malamnya tahajudnya bablas terus, Qurannya kadang angot-angotan gitu kan, belum stabil, belum istiqomah. Nah ini kenapa demikian? Karena ketika thalabul ilmi, kata para ulama, tidak memenuhi syarat-syarat mendapatkan ilmu manfaat, gitu ya. Ada banyak sebenarnya, ada kurang lebih 10 agar ilmu kita bermanfaat ketika pulang ke rumah. Saya jelaskan 3 saja ya, karena kalau 10 sampai subuh ini ya. Jadi 3 saja. Kata para ulama, yang pertama, kalau ingin kita datang ke majelis ilmu pulang membawa ilmu manfaat, yang pertama adalah al-istima'u wal insatu. Syarat yang pertama datang ke majelis ilmu, al-istima'. Istima' itu adalah apa? Mendengarkan, sama ya, istima'. Jadi telinga kita ini benar-benar difokuskan kepada suara muallimnya, kepada guru kita, barangkali guru-guru kita, kiai-kiai kita. Jadi telinganya benar-benar fokus kepada apa yang diucapkan. Tapi bukan hanya istima' wal insot, kata para ulama. Insot itu as-sukun. Jadi apa? Insot itu artinya diam, tenang. Jadi badannya diam, hatinya juga nggak pekewuh gitu. Kan ada kita ini badannya sini-sini, hatinya wah piring belum dicuci, taruh belum dibongkar gitu kan, pikirannya udah kemana-mana misalkan. Nah itu as-sukun wal istima' atau al-insat wal istima'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu, kata Allah. Jadi syaratnya kalau ingin mendapatkan ilmu, fastami'u wa ansitu, kata Allah. Dengarkan, tenang kita. Gitu ya, jangan banyak pikiran dulu sejam ke depan sih ya. Karena kalau banyak pikiran, kata Imam Syafi'i, tidak akan dapat ilmu. Makanya ilmu itu sangat dianjurkan ketika belajar itu masih kecil, karena belum ada kesibukan. Tapi kalau sudah kayak kita bapak-bapak ya bagus sebenarnya, cuma nggak seenak dulu lagi belum keluarga, kan udah bagi-bagi kepalanya. Itu yang pertama, al-istima' wal insot. Yang kedua, kata para ulama, agar mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah bagaimana, kata ulama, wa yashkuru anna kulla khitabin lahu la li ghairihi. Setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, yakini ucapan guru itu untuk saya. Wa yashkuru anna kulla khitabin lahu, ucapan khitab guru itu lahu untuk dirinya, la li ghairihi, bukan untuk orang lain. Jadi kalau Kiai Jidan misalnya sedang menceritakan tentang haramnya riba, oh berarti lagi ngomongin saya itu. Jangan pikirannya oh tetangga saya lagi diomongin, oh yang nggak ngaji ke sini, pikirnya gitu. Ini buat saya nggak riba, oh itu agar kita tidak riba. Misalkan bapak dalam artinya saya nggak riba misalkan ya, nggak riba, saya nggak zina, nggak riba, nggak nyolong. Itu beliau mengatakan supaya kita jangan riba, jangan nyolong. Misalkan guru kita Kiai Lutfi temanya tentang sabar misalkan, maka yakini ucapan beliau Kiai Lutfi itu untuk saya, bukan untuk di pinggir saya, bukan untuk orang yang di rumah, untuk saya dulu ya, lali. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita meyakini itu adalah nasihat untuk saya, bukan untuk orang-orang selain saya. Itu tandanya ilmu Bapak dan kita semua akan bermanfaat. Jadi ilmu ini bukan untuk menghakimi orang nanti Pak ya. Oh ini ada di ilmu lumayan nih buat nyerang tetangga sebelah nih. Gitu misalkan Pak ya. Oh ini ilmu baru nih. Kira-kira tetangga mati kutuk nih, dikasih 2 hadis aja. Kelopak-kelopak misalkan, bukan. Jadi ilmu itu untuk kita. Selama ini kalau tujuan kita untuk mengkoreksi orang lain ilmu itu, ya ilmu hanya sebatas ilmu, hanya pengetahuan saja, tidak sampai kepada bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kata beliau para ulama, di samping 2 tadi apa? Wa ya'zam ya, wa ya'zam ayya'mala bima alima. Setiap datang ke majelis ilmu, bertekadlah saya akan mengamalkan ilmu. Punya cita. Jadi tidak hanya niat saya mau mencari ilmu, tapi niat akan mengamalkan ilmu. Walaupun nanti ngamalinnya sih cuma 20%, cuma 30%, sesuai kemampuan kita masing-masing. Syukur-syukur sampai 100. Ya, bawa semangat itu di majelis ilmu. Insya Allah nanti
mengulang, kita mendapatkan ilmu yang nafi'. Jadi apa? Al-istima' wal insat, dengarkan, perhatikan, tenang hati kita, gak banyak pikiran kemana-mana. Kemudian yang kedua, yakini yang diucapkan oleh para guru-guru ini hakikatnya untuk nembak saya, untuk nyeramahin saya, bukan untuk tetangga, bukan untuk anak, bukan untuk istri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bertekadlah saya ke majelis ilmu itu bukan hanya untuk cari pengetahuan, tapi ingin mengamalkan ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Karena ilmu kalau nggak diamalkan, wah itu luar biasa. Asyadun nasi adaban, kata Rasulullah yaumal qiyamah, yang paling pedih siksaannya, yang paling ngeri nanti siksaannya di akhirat, kata Rasulullah, bukan yang bodoh, bukan yang gak hadir ke majelis ta'lim, tapi apa kata Rasulullah? Alimun, orang yang hadir ke majelis ta'lim, orang yang berilmu, tapi apa kata Rasulullah? Lam yanfa'ullah bi ilmihi, ilmunya hanya sekedar ilmu, gak sampai bermanfaat. Jadi ilmunya hanya pengalaman, bukan pengamalan gitu ya. Baik jamaah, kita ke materi kitab Jawahirul Kalamiyah. Bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang al-iman bi kutubillah, bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah. Dan iman kepada kitab Allah ini tidak cukup hanya saya iman kepada kitab Allah saja. Kitab Allah yang sedemikian banyak, kita juga tidak hanya mengimani Al-Quran Pak ya. Ada kitab-kitab uluhiyah atau ilahi, kitab samawi sebelum Al-Quran. Kita mengenal ada Injil, ada Taurat, ada Zabur dan lain sebagainya. Maka dikatakan iman kita sempurna kepada kitab Allah ketika kita mengimani Al-Quran, mengimani Injil, mengimani Taurat dan Zabur. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi kita ini tidak hanya iman kepada unzila ilaika, kepada kitab yang diturun kepada Nabi Muhammad saja Al-Quran, tapi wa ma unzila min qablik, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad pun harus kita imani. Makanya di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana iman kepada Taurat, ya sudah dijelaskan kemarin. Nah selanjutnya halaman 19, kaifa i'tiqaduka fi Zabur. Bagaimana caranya kita mengimani kepada kitab Zabur. Jadi tidak cukup hanya iman kepada Al-Quran, kita juga harus iman kepada Taurat dan Zabur sekarang ya. Bagaimana cara kita mengimani kitab Zabur? A'taqidu anna Zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala. Caranya mengimani kitab Zabur, kata para ulama tauhid, yakinkan dalam hati kita, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Apa? Anna Zabura kitabun min kutubillah. Yakini yang pertama bahwa Zabur adalah salah satu kitab Allah. Jadi bukan kitab selain Allah, bukan kitabnya malaikat, bukan kitabnya manusia, bukan, tapi kitabnya Allah, milik Allah. Alladzi anjalahu ala sayyidina Dawud alaihi salam. Kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud ini nanti punya anak Nabi siapa Pak? Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi yang kita dulu lagi kecil didongengkan sama guru-guru kita, punya mukjizat apa Nabi Dawud itu? Suaranya katanya ya, suaranya yang luar biasa, merdu. Jadi kalau dulu ada qori suaranya enak, wah suaranya kayak Nabi Daud, laganya begitu, padahal belum pernah dengar suara Nabi. Oh suaranya kayak Nabi Daud, padahal belum pernah dengar Nabi Daud. Malah saya ketika di pondok ijazah dari para guru, kalau ingin suaranya bagus ada hadornya kepada Nabi Daud, tapi ya tetap harus ikhtiar. Makanya suara saya begini ya, karena ikhtiarnya kurang. Hadorotnya lanjut tapi nggak ada ikhtiar ya begini, nggak laku di panggung jadinya, suaranya kurang enak gitu kan. Ini Nabi Daud ini diberikan kelebihan oleh Allah, suaranya enak. Sampai-sampai kalau Nabi Daud ini membaca Zabur atau di selain Islam Mazmur gitu ya, sama Mazmur itu angin itu sampai berhenti Pak. Angin itu sampai berhenti. Jadi seketika itu nggak ada angin gitu. Angin itu kalau bisa nampak itu berhenti. Saking apa? Saking enaknya dengar suara Nabi
Daud angin berhenti. Coba kira-kira ada artis dangdut siapa yang begitu? Yang kalau nyanyi selagu langsung pada berhenti angin gitu. Oma Irama juga kayaknya nggak sampai gitu, Bang Haji Roma juga kayak. Ya, Bapak kalau ada dangdut, ada artis perempuan, ya paling Bapak aja berhenti angin kan enggak ya? Bapak lagi naik motor nih ada dangdutan gitu ya, masa gitu kan, meronta-ronta gitu kan, kapan lagi gitu kan, nggak tiap hari di dangdutan. Yang berhenti paling suaranya enak, paling Bapak aja berhenti, angin mah tetap jalan aja kan. Jadi sebagus-bagusnya suara kita atau siapapun ya nggak sampai seperti Nabi Daud alaihis. Ya namanya mukjizat. Kalau mukjizat itu nggak ada yang menyamai. Jadi kalau mukjizat ada yang menyamai ya bukan lagi mukjizat, khariqul adah namanya mukjizat itu. Sesuatu yang di luar kebiasaan, kebiasaan. Sama seperti Nabi Daud juga pernah naik apa tuh? Naik angin pernah ya. Nabi Daud itu pernah. Mukjizatnya itu bisa terbang Bang ya, naik angin gitu. Naik angin itu pernah kan tidak semua orang bisa gitu kan. Nah ini Nabi Daud diberikan kelebihan oleh Allah seperti itu. Jadi kitab Zabur, meyakini kitab Zabur, meyakini bahwa kitab ini adalah kitab Allah yang khusus oleh Allah diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Wa huwa ibaratun an adiyatin wa adzkarin wa mawa'idha wa hikam. Kitab Zabur ini di dalamnya ibaratun an adiyah. Jadi di dalamnya itu kitab Zabur ini hanya ada doa-doa saja. Allahumma itu aja. Isinya tuh Pak ya, nggak ada syariat nanti kalau Nabi Daud. Jadi yang isinya Daud itu diyakini bahwa isinya Zabur adalah adaiyah, doa-doa. Doa kalau kita sekarang doa minta keselamatan, doa selamat dari siksa kubur, di luar sekali. Hanya itu saja di dalam kitab adaiyah. Wa adzkar dan pikiran-pikiran. Baca ya hadiyu ya ali misalkan ada sholawat misalkan macam-macam ya, macam-macam. Jadi isinya doa-doa, jimat-jimat lah gitu Pak ya, mungkin kalau bahasa gampangnya wiridan-wiridan, doa-doa. Wa mawa'idha dan nasihat-nasihat, wa hikmah dan petuah-petuah, kata-kata bijak saja. Jadi Zabur itu isinya cuma 4 Pak ya. Ada doa-doa, ada zikir-zikir, ada nasihat-nasihat dan petuah-petuah saja. Walaisa fihi ahkamun syar'iyyah. Di dalam kitab Zabur itu tidak memuat tentang hukum syariat. Tidak ada ini haram, tidak ada ini halal, tidak ada ini makruh kalau syariat Nabi Muhammad gitu ya. Tidak ada gitu kan. Jadi hanya nasihat-nasihat, hanya seperti di kitab apa itu Nashihul Ibad ya, itu ada di Nashihul Ibad itu Nabi Daud itu diantara yang difirmankan Allah kepada Nabi Daud itu apa? Wayan bagi lil akil alla yastaghilla illa fi thalathin. Ya walaupun bahasanya bukan bahasa Arab ya, tapi kalau di bahasa Arab kan seperti itu. Bahasanya kan kalau Nabi Daud itu dulu bahasa Ibrani. Zabur itu bahasa Ibrani, atau ada yang mengatakan bahasa Kibti. Ya sama seperti Taurat juga bahasa Ibrani. Nanti kalau Injil bahasa Suryani. Nah ini kita boro-boro Ibrani, boro-boro Suryani, bahasa Inggris aja kan mumet gitu udah ya, mumet gitu. Jadi nggak terlalu penting kalau itu ya, cuma mengenal kalau bahasanya memang bukan bahasa Arab. Tapi kalau dibahas Arab kan, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Nashihul bahwa kata Nabi Daud wayan bagi lil akil alla yastaghilla illa fi salasin. Dikatakan orang berakal, orang sehat pikirannya, enggak gila orang itu kalau dalam hidupnya melakukan 3 hal katanya, kata Nabi Daud melalui firman Allah. Jadi orang kalau 3 ini enggak bisa dilakukan, walaupun banyak lahiriahnya sehat, hakikatnya itu gila, hakikatnya gitu. Makanya kata para ulama al-junun funun, orang gila itu banyak jenisnya. Jadi bukan hanya yang di pinggir jalan yang no sensor itu Pak ya, yang pakai baju segitu adanya, rambut udah kayak apa tahu Pak ya, itu gila, tapi gila dohir kalau itu. Ada lagi gila yang apa? Yang macam-macam. Nah, orang gila kata Nabi Allah Daud yang pertama Pak, orang yang tidak sibuk ya, yang tidak sibuk di dunia untuk mencari bekal. Jadi kalau kita di dunia ini sibuknya nggak nyari bekal, yaitu orang gila. Kayak bapak misalkan
besok mau ke Palembang, mau ke Lampung gitu kan, malamnya gimana Pak? Kalau besok mau jalan-jalan ke Lampung gitu, kira-kira malamnya ngapain Pak? Wah, segala petenya dibungkus, jengkolnya udah dibungkus, segala-gala digoreng. Itu orang yang sehat pasti begitu Pak ya. Uangnya dicek, saldonya dicek, ada enggak ini, yang bawa mobil etolnya dicek, ada enggak, semua. Jadi kira-kira siap ya segitu. Jangan sampai udah ke Lampung, misalkan petai ketinggalan, nggak bisa makan kalau nggak pakai petai misalkan. Nah itu ya, itu yang sehat. Nah kata Nabi Daud, orang yang hidupnya tidak buru-buru mencari bekal untuk kehidupan akhirat, yaitu sama dengan orang gila katanya. Orang gila kita ini ya, sadar atau tidak? Orang gila, tapi bukan gila dohir ya, secara hakikinya orang gila. Kenapa? Akhirat itu perjalanan maha panjang, abadan abi. Kita ke Lampung saja yang nanti 2, 3, 4, 5 hari lagi pulang ke rumah, sebegitu repotnya kita mempersiapkan kita yang nanti di akhirat tidak akan kembali lagi selama-lamanya di sana. Kok enak-enakan pagi-pagi apa bikin status Pak ya, gitu kan? Ya beri sholawat gak apa-apa, statusnya sambil sholawat, statusnya isinya dakwah, gitu gak apa-apa. Jadi bernilai pahala. Nah ini, gitu ya. Dan itulah kenapa orang jadi tidak malas mencari bekal, ya kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, karena dia merasa bahwa hidupnya akan lama, merasanya gitu ya. Masih sehat, masih muda, gaji masih ada, terus tulul amal gitu ya, panjang angan-angan. Disangkanya usia kita masih panjang, jadi leha-leha, santai-santai. Ya, itulah yang menyebabkan kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kenapa orang jadi malas ibadah ketika diberi kesempatan hidup? Karena dia tidak meyakini bahwa mati itu datang tiba-tiba. Kalau kita yakin, bukan hanya sekedar tahu Pak ya, yakin bahwa mati itu datang tiba-tiba. Kira-kira Pak, bisa nggak orang sehat mati? Bisa banget ya. Malah ada dokter mau meriksa pasien, mau meriksa di tengah jalan meninggal dunia, dokternya banyak. Jadi yang sakitnya malah panjang umur, dokternya malah pendek umur. Itu jadi umur tuh benar-benar rahasia. Gitu ya, jadi sehat, muda, kaya, semuanya berpotensi. Apalagi misalkan sudah tua, sudah batuk terus ya, nunggu jemputan aja berarti kan. Nunggu jemputan. Nah itu, jadi kalau kita meyakini kata Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwa mati itu bisa mendadak datangnya, nggak permisi dulu. Ya minimal kita mau males baca Quran, ya Allah takut nanti pagi kita dijemputnya. Kita mau malas tahajud malam, takut nanti sebelum subuh kita kebablasan sampai alam barja kan? Bisa saja. Kita nggak sedekah malam ini, takut besoknya gitu kan? Nah ini orang dikatakan tidak berakal kalau tidak sibuk mencari bekal. Yang kedua kata Nabi Daud alaihissalam, di antara hikam atau petuahnya atau nasihat-nasihat beliau adalah apa? Termasuk orang gila ketika hidup di dunia ini tidak punya suhbatul akhyar atau suhbatul, tidak punya teman yang soleh. Ketika kita tidak bergaul dengan orang-orang soleh, itu termasuk orang yang tidak sehat. Kenapa? Karena kita belum tentu Pak. Saya mengakui sekali sholatnya masih begitu Pak ya. Bapak di usia sekarang yang sudah 50 tahun, mungkin ada yang 60 tahun, sudah gimana kualitas sholatnya? Allahu Akbar, celeng ke Allah gitu. Apa masih celeng ke kreditan, celeng ke masih kemana-mana ya, pikirannya masih kemana-mana. Allahu Akbar, lihat sajadah di depannya, pikirannya ini sajadah beli di mana, bagus banget ya, tanahnya kebaik kok. Jadi pikirannya gitu ya, Allahu Akbar macam-macam gitu. Jadi belum di level Allahu Akbar udah gak ingat siapa-siapa, belum seperti itu Pak ya. Jadi kalau mau jujur, ya selalu saya katakan, kata Imam Ibnu Athaillah, tidak ada satupun amal yang layak diterima oleh Allah. Kalau mau jujur, sedekah tujuannya untuk apa? Agar lancar rezekinya. Jadi bukan Allah yang dilihat, gitu kan? Ketika kita diuji sakit, masih ada ngeluh gak Pak? Waduh, banget Mam. Padahal sakitnya gak tiap hari, tapi ngeluhnya. Ketika ada takdir yang gak enak, tidak ridho, protes. Jadi kita ini kalau mau jujur, waduh banyak sekali ketidaksempurnaan. Makanya ada yang menyelamatkan kita, apa? Suhbatul akhyar, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Karena apa kata Rasulullah? Fa inna fi kulli ikhwan syafa'at. Di
di orang soleh itu ada pertolongan nanti di akhirat, gitu ya. Bisa apa namanya? Bisa ngintil gitu, bisa ikut nanti di sana. Jadi karena kita nanti di sana dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita kumpul di dunia. Jadi suhbatul akhir itu penting sekali. Dengan orang-orang soleh, cari, jangan sampai ya tidak 10 orang soleh, ya 5 orang soleh yang menurut kita amaliyahnya bagus, ucapannya bagus, ibadahnya bagus. Barangkali apa nanti ketika kita kepleset di sana Pak ya, ada yang nolong kita. Oh ini teman saya di dunia yang kemana-mana bareng, kata orang solehnya. Oh ini orang yang dulu bikinin kopi ke saya misalnya. Nah itu akan dikenang oleh orang-orang soleh ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, nanti setelah, saya sudah berkali-kali barangkali cerita ya untuk mengingatkan saya, setelah yaumul hisab dihitung semua amal, kemudian wayak tariku fariqoni, pada saat itu di alam mahsyar sudah ada keputusan Allah, yang ini masuk neraka, yang ini masuk surga, sudah ada keputusan. Fariqun finnar, kata Rasulullah, wa fariqun fil jannah. Jadi nanti puncaknya manusia itu ada 2 kelompok, kata Rasulullah. Ada yang sekelompok masuk ke neraka, sekelompok masuk ke surga. Nanti kita nggak tahu di mana itu, kalau kelompok mana kita. Wallahu a'lam. Nah, ketika ada sekelompok, kata Rasulullah, orang mau masuk ke neraka, ada sekelompok, ada satu geng orang yang mau masuk neraka, oleh Allah fayunadil munadi, kata Rasulullah, tiba-tiba ada suara Allah memanggil, nanti ini yang mau ke neraka nanti dulu. Ya, jangan kok kayaknya semangat banget masuk neraka ini, ngincik gitu ya, orang lagi utang. Kata Allah Pak, nanti jangan masuk dulu, saya mau tanya gitu ya. Kamu ketika di dunia katanya pernah tidak ya duduk dengan orang soleh, ngaji sama orang soleh, sama guru-guru di dunia. Ya namanya orang Badar Pak, di dunianya ya boro-boro. Aduh ya Allah, saya belum pernah ngaji. Ya, musola sih mungkin nggak jauh-jauh amat gitu ya, tapi bawaannya males aja kalau ngaji tuh, pengennya rebahan aja. Jadi di dunia itu saya nggak pernah satupun datang ke majelis ilmu. Kata siapa? Kata Farikun, satu kelompok dari ahlun nar, ahli neraka itu yang sudah divonis. Kata Allah apa? Lau annakum, ya, kalau seandainya kamu di dunia dulu pernah sekali saja duduk bersama orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmu, ahli khair, ahli kebaikan, ya, hari ini kalian akan aku rubah takdirnya dari neraka ke surga. Kalau sekali saja Pak, ya, marratan ba'da karratin, satu kali saja. Tapi jangan dijadikan dalil, udah cukup nih kayaknya Pak ya. Saya tiap Senin nih Kang Reni, setiap Senin makanya udah cukup masuk surga, bakal nanti masuk nerakanya saya. Jadi pola pikirnya jangan begitu. Barangkali yang pertamanya kurang ikhlas kan gitu. Mungkin dari 10 itu yang kepake sama Allah yang ikhlas yang ini, yang ke urutan nomor 9 gitu ya. Kalau cuma satu, cukup satu kali aja. Takutnya satu itu nggak berkualitas niatnya, gitu kan? Kurang ikhlas lah, kurang baik lah. Jadi nggak apa-apa gitu. Akhirnya oleh Allah Pak, akhirnya si ahli nar ini ya sudahlah kalau begitu. Tapi oleh Allah saking rahman rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya, kata Allah Pak, ya sudah gini aja, kamu di dunia pernah nggak makan bareng saja? Kalau ngaji sih pusing mungkin ya, ngerasanya diceramahin, kan beda Pak ya. Kalau diomongin sama makan aja beda Pak. Enakan makan apa enakan ngaji Pak? Ya udah pasti kan. Nomor 2 ini banyak penggemarnya pasti. Ya udah kalau ngaji sih enggak. Pernah nggak makan bareng sama solehin orang soleh? Orang soleh pernah makan bareng gitu kan? Sama guru-guru, sama ulama-ulama pernah. Oh saya juga nggak pernah ya Allah. Waduh. Padahal kalau pernah sekali saja makan bareng bersama para ulama, orang-orang soleh, akan dibatalkan lagi masuk. Makan belum pernah, ya kamu jauh dari ulama, ya firruna minal ulama, lari dari ulama, orang-orang yang jauh dari orang-orang soleh. Ya kata Allah, yaudah gini aja, kalau pernah makan belum, ngaji enggak pernah, cuma senang aja sama orang-orang soleh. Hubbus solihin, kata Allah, kata Rasulullah, senang kepada orang soleh. Saya sih males kalau ngumpul-ngumpul sama ulama, dinasihatin mulu, dibilangin mulu, tapi saya senang sama ulama tuh senang. Ya buktinya senang, nggak mengganggu ulama. Kalau dakwah ya, walaupun kita tidak ikut di dalamnya, tapi mendukung minimal, gitu ya. Itu bukti hubbus solihin, cinta kepada ulama itu, walaupun kita tidak, misalnya tidak bisa mendukung segala, tapi minimal jangan mengganggu acara-acara yang ini. Nah itu. Tapi ya tidak pernah juga.
Ya cinta nggak pernah, duduk bersama tidak pernah, kemudian juga ngaji tidak pernah. Tapi ada satu dari orang itu, kata Rasulullah, mengacungkan tangan kalau di sini instruksi, ya Allah, saya ini, kami ini di dunianya pernah, walaupun tidak pernah duduk bersama orang soleh, tidak ngaji dengan orang soleh, tidak cinta dengan orang soleh, tapi apa? Kami ini pernah apa? Hubbul ulama, hubbus solehin. Saya ini tidak mencintai orang soleh, tapi pernah di dunia sekali mencintai orang yang orang itu mencintai orang soleh. Ini selalu saya ulang-ulang cerita ini mana-mana. Jadi dia mencintai orang yang orang itu mencintai ulama. Kata Allah, fadkhulu jannata jami'a. Masuk kalian semuanya ke dalam surga Allah, karena cinta kepada orang yang mencintai orang soleh gitu ya. Apa ya? Jadi apalagi kalau bapak langsung kepada orang solehnya cintanya, nggak ada perantaran lagi. Apalagi bapaknya makan-makan sama ulama-ulama sesekali, apalagi bapak selalu hadir ke majelisnya orang-orang soleh. Kita optimis Pak ya, nggak apa-apa optimis ya. Optimis, mudah-mudahan walaupun ada takdir yang tidak baik oleh Allah dirubah takdir Pak. Itu kenapa kita harus punya teman orang soleh, karena nanti barangkali dari sekian banyak orang soleh itu bisa menolong kita dari siksa Allah. Kemudian yang ketiga, termasuk orang yang tidak sehat, kata Nabi Allah Daud, adalah apa? Tolabu rizqil haram. Orang yang ketika di dunianya sibuknya nyari rezeki yang haram. Ya, banyak jalan mencari rezeki halal, tapi tetap pengennya yang cepat walaupun haram. Pengennya yang gede walaupun dilarang agama. Padahal nikmatnya berapa tahun Pak ya? Bapak misalkan ditakdirkan oleh Allah sebulan penghasilan ratusan juta, mungkin MM-an gitu ya. M itu apa Pak? M itu apa nggak tahu ya. Nah itu ya paling kalaupun enak paling sampai 60 tahun, berapa tahun? Kita suksesnya misalkan di usia 50 tahun, usia sampai 60 tahun, cuma 10 tahun menikmati. Setelah itu ya istri-istri kita, anak-anak kita tinggal dihisapnya aja di sana, gitu ya. Jadi harta itu kata para ulama, wa halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Jadi kalau harta itu halal aja dihisab, apalagi yang haram dapat siksa iqab. Jadi bapak saya mah halal, tetap ditanya kalau halal. Saya mah rezekinya halal karena dari bertani, dari dagang, tetap ditanya oleh Allah. Ditanyanya dua ya, min aina iktasabah wa bima anfaqah. Dua kalau harta itu. Min aina iktasabah kata Allah. Ini duit 100.000 sehari, min aina iktasabah. Dari mana didapatnya? Dari cara yang halal atau cara yang haram? Gitu ya. Yang haram itu bukan berarti apa misalkan nyolong saja, bukan Pak ya. Nyolong saja. Ada yang bukan dengan cara nyolong ya, dengan cara-cara yang lain. Nah, kemudian setelah ini mah halal ya Allah, betul halal, tapi wa fi ma anfaqah. Harta yang halal ini untuk apa kita nafkahkan, untuk apa kita dermakan, untuk apa kita gunakan. Ada orang yang halal rezekinya sih, tapi jajannya buat anu Pak. Nanti Pak anu Pak. Buat anu pokoknya udah. Nanti ditafsiri masing-masing. Hasilnya sih hasil dari apa? Dari berdagang yang baik, dari bertani yang baik, dari tapi halal kan Pak ya. Tapi wafi ma'anfaqah digunakannya untuk yang tidak baik. Jadi ada tipe yang begitu. Ada yang caranya caranya baik, caranya halal, tapi digunakan kepada yang tidak halal. Ada lagi orang yang caranya haram. Apa misalkan dari hasil korupsi, tapi buat bangun musola misalkan. Tuh itu ya, itu juga tidak baik. Itu sama mencuci pakaian dengan air kencing kata ulama ya. Jadi mencuci pakaian pakai air kencing juga tidak baik. Yang paling baik itu ada lagi yang parah lagi, yang nyarinya haram kemudian digunakan kepada yang haram. Dan yang paling baik apa? Yaitu dari yang halal digunakan untuk yang halal. Jadi jangan sampai rezeki yang kita makan ya ini dari yang harus benar-benar yang halal, jelas kehalalannya. Jangankan yang haram, yang subhat pun Pak ya, yang subhat pun tidak baik. Subhat itu masih remang-remang, masih abu-abu, ini halal apa halal. Jadi mending ditinggalkan gitu, mending ditinggal. Nah ini para guru kita, ulama-ulama kita betapa seriusnya para beliau
menjaga rezeki yang haram gitu ya. Jadi selalu yang halal. Jadi sekali lagi bahwa kitab Zabur itu isinya apa? Isinya tentang ada'iyah, doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, tidak ada hukum syariat. Kenapa tidak ada hukum syariat? Li'anna Dawuda, ini alasannya ya. Li'anna Dawuda alaihissalam, karena sesungguhnya Nabi Dawud kana ma'muran, oleh Allah diperintah bittiba'i syariatil Musawiyah. Beliau oleh Allah ikut syariatnya Nabi Musa, hukumnya Nabi Musa, karena Nabi Daud dengan Nabi Musa ini waktunya tidak lama, tidak ada faktor yang panjang, jadi tidak ribuan tahun, tidak ratusan tahun. Makanya masih relevan gitu, syariatnya masih relevan. Jadi kenapa dalam kitab Zabur tidak ada halal haram? Karena Zabur itu mengamalkan syariatnya adalah syariatul Musawiyah, syariatnya Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh umat Nabi Musa, ya dilakukan pula oleh umat Nabi Daud alaihissalam. Tapi kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad, ya tidak bisa, karena sudah jaraknya jauh. Kenapa kita tidak mengikuti syariatnya Injil misalnya Pak ya? Karena setelah Injil Nabi Isa, baru Nabi Muhammad gitu Pak ya. Jadi nggak mungkin kalau Nabi Daud terlalu jauh. Yang paling dekat Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa kita tidak mengikuti Injil saja syariatnya? Nah, kenapa? Karena Injil dengan Al-Quran itu patrohnya, jedaknya panjang, 500 tahun gitu ya. Jadi kalau diterapkan itu sudah nggak up to date gitu Pak ya, nggak sesuai. Jangankan ratusan tahun Pak ya. Cara ngajar Bapak dulu sama orang tua Bapak diterapkan sama anak kita, kira-kira mempan nggak Pak? Dulu mah Bapak kalau telat berangkat madrasah aja digamplang gitu kalau bahasa Sunda sih, dipukul, dan biasa aja tetangga tuh nggak ada yang ngomong ya Allah kayak disiksa, nggak ada, karena tetangga juga serba begitu. Coba kalau sekarang anak kita begitu ya, langsung ada apa itu? Nggak bisa. Itu baru jeda Bapak kalau 50 tahun, baru 50 tahun aja udah nggak relevan ya. Tuh, jadi apalagi ratusan tahun sampai fatrah itu masa tenggang sampai 500 tahun. Makanya syariat Nabi Musa itu Nabi Isa tidak relevan lagi diamalkan oleh umat Rasulullah karena jedanya terlalu lama. Itu tentang kitab Zabur alaihissalam. Jadi ada dua yang harus kita yakinkan dalam hati. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur hanya untuk Nabi Daud. Yang kedua, meyakini betul bahwa dalam kitab Zabur itu hanya ada doa-doa, hanya ada zikir-zikir, hanya ada nasihat-nasihat, tidak ada syariat agama. Karena syariat beliau Nabi Daud mengikuti syariat Nabi Musa. Malah ada yang mengatakan ahli sejarah, doa-doanya pun syair penyanyian. Nabi Daud itu doanya nggak kayak Allahumma inna nasruka, jadi kayak nyanyian. Karena punya mukjizatnya apa Nabi Daud? Suaranya bagus gitu ya. Makanya kenapa sih Nabi Daud kok diberi suara bagus? Karena isi Zaburnya itu syair, nyanyian. Makanya oleh Allah diberikan apa? Diberikan suara yang bagus gitu ya. Itu hikmah kenapa Nabi Daud diberikan suara bagus. Nah itu tentang mengimani kepada kitab Zabur. Kira-kira bisa dipahami Pak ya? Nah, ini dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Wa ataina Dawuda Zabur. Jadi Allah memberikan Nabi Allah Dawud kitab Zabur. Jadi ada informasi dari Al-Quran. Oh bohong itu adalah Nabi Dawud dapat Zabur. Tidak bohong karena ada Al-Qurannya ya. Ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 55, kata Allah wa ataina Dawuda Zabur. Aku berikan Nabi Dawud adalah kitab Zabur. Sekalipun misalkan kita belum pernah melihat gitu ya kitab Zaburnya seperti apa, tapi yang penting kita mengimani adanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Ada yang ditanyakan barangkali? Saya pernah dengar yang mana bahwa kita itu kalau beramal itu harus sama orang yang
sholat. Beramal harus sama. Nah, orang yang nggak sholat, ustadz tersebut mengatakan tidak boleh hukumnya. Itu menurut hadis dari mana? Soal enggaknya itu. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi tidak boleh ya beramal. Contoh materi saja Pak ya. Kalau materi ya, materi kita bersedekah gitu kan. Bersedekah itu katanya yang didapat oleh beliau ini tidak boleh kepada ahli maksiat lah gitu gampangnya, kepada orang yang tidak baik. Intinya tidak sholat. Walaupun Tidak. dia berhak untuk Iya betul. tapi Tidak sholat. Tidak sholat. Gitu. Misalkan dia tuh miskin ya, yang layak kita kasih, tapi tidak sholat gitu ya, tidak sholat. Nah, dalam kajian ada namanya fikih prioritas ya. Fikih prioritas itu adalah bagaimana kita melakukan amal kebaikan ini. Ada yang mesti didahulukan, bukan berarti tidak boleh nanti Pak ya. Tetap mereka juga, jangankan sama mereka yang kasarnya Islam KTP gitu ya, cuma Islam di KTP doang, sholat kagak, apa kagak gitu ya. Kepada yang non muslim pun ada hak dari kita orang Islam. Tapi maksudnya begini, bahwa ada fikih prioritas. Fikih prioritas itu adalah mana yang harus didahulukan dalam amal itu, mana yang harus didahulu. Contoh begini, saya misalkan pada hari ini punya uang 100.000 misalkan. Nah di hari yang bersamaan saya punya tetangga yang sakit keras, yang butuh bantuan saya. Tapi tidak sholat. Nah maksudnya nanti dari itu dulu, nanti runtutannya gitu ya. Saya ini kalau nggak dibantu saya bisa nggak ke dokter, bisa penyakitnya tambah parah. Tapi di saat yang bersamaan juga saya punya anak yang butuh uang 100.000. Nah ini pertanyaannya, bantu tetangga dulu apa anak dulu gitu. Tapi sama-sama butuh. Resikonya kalau nggak dibantu tambah sakit, ini bisa juga kehilangan ruh, kehilangan nyawa. Anak saya juga kalau nggak megang 100.000 ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya nanti. Nah maka waqaddibil akhassa fit tiswal, dahulukan yang paling dekat dengan kita. Karena kalau orang itu meninggal karena tidak dinafkahi oleh kita, itu dosanya bukan oleh kita, tapi oleh orang tuanya misalkan, atau oleh anak-anak yang menelantarkan. Tapi kalau anak saya misalkan sampai meninggal, ya dosanya ke saya, karena yang wajib menafkahi adalah anak. Ini maksudnya bahwa memang dalam fikih itu ada amalan yang harus didahulukan, sama-sama butuh tapi harus dahulu. Nah, tadi langsung ke permasalahan tadi gitu ya. Memang tarikus sholat ya, orang yang meninggalkan sholat itu udah paling luar biasa dosanya, kata Nabi Allah Musa melebihi puasanya orang yang dosanya orang yang berzina. Jadi gedean orang yang berzina gitu ya, orang yang berzina gitu kan. Kemudian dosanya lebih besar daripada orang yang menggugurkan kandungannya gitu. Jadi dosanya memang lebih besar. Sampai-sampai dalam kitab Durratun Nasid itu ceritakan ada seorang nabi ketemu setan gitu ya. Ketemu setan, lari dia itu. Kata Nabi, kenapa kamu lari? Karena di belakang kamu ada orang yang meninggalkan sholat berkali-kali. Kenapa? Takut ketularan saya. Saya aja ketika di sana meninggalkan sujud kepada Nabi Adam sekali, dilaknat saya. Diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sekali melakukan pelanggaran saya tadinya saya ini mulia ya, kemudian minasyaitonir rajim, jadi rajim yang terkutuk saya. Itu di belakang kamu ya ada orang meninggalkan sholat berkali-kali. Entah apa sih sebutannya apa selain rajim itu ya. Jadi orang yang melebihi itu, takut ketularan setan aja, takut sama orang yang. Nah ini kembali lagi bahwa setahu saya memang kalau memang di situ ada orang fakir yang secara lahiriah kita lebih soleh, ya itu dulu didahulukan Pak ya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi masih banyak orang-orang soleh di sekitar kita yang ahli sholat itu banyak. Malah misalkan di kampung ini ada yang disebut preman. Preman sama yang bukan preman banyak mana kira-kira Pak? Preman mas 1-2 paling kaya. Kebanyakan ya bapak-bapak ini kita ini. Jadi kita punya uang 100 juta, jangan ke shop, di sini juga habis semalam kayaknya. Ya kayak 10 jutaan juga sampai shop habis kan. Jadi memang ada runtutan beramal baik itu, dahulukan dulu orang yang beriman, yang soleh. Ketika semuanya sudah selesai, boleh ke sana, boleh kepada orang-orang yang seperti tadi ya.
kita jangan kepada manusia. Kita kan sering dikisahkan oleh guru-guru kita, ada orang di zaman Bani Israel masuk surga karena ngasih kepada apa? Anjing, Pak ya. Pernah dengar apa itu? Zaman Nabi Musa al-Sunat. Sunat itu PSK, ya, perempuan eksperimen, Pak ya. Jadi dicoba-coba terus gitu kan. Nah itu masuk surga, fayughfarulahu, diampuni dosanya Allah karena bersedekahlah, bahasa agamanya, ngasih air kepada apa? Kepada hewan. Hewannya bukan sembarang hewan. Khinzir, anjing. Anjing itu kan najisnya muballah tuh. Kita jangan nempel ya. Wah, luar biasa. Tapi oleh Allah diampun. Apalagi ini manusia gitu kan. Apalagi manusia. Jadi setahu saya bahwa memang mereka itu tidak diberi dulu setelah yang soleh-soleh dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ni'mal mal fiyadis soleh. Paling baik-baiknya harta itu adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Bapak kalau ngasih uang ke Ustadz Sidat, kira-kira bayangan Bapak digunain apa? Ya jelas gitu kan. Gak mungkin daftar apa gitu kan. Atau ke Ustadz Lutfi, gak mungkin beli yang di pinggir-pinggir itu misalnya. Gitu ya. Kenapa dikatakan apa yang dipikir itu kopi maksudnya ya? Iya. Nah itu jadi kenapa kita ini dianjurkan sedekah kepada orang yang baik dulu? Karena dari tangan orang baik itu akan ditasarufkan kepada yang baik-baik. Itu bahasa Nabi sih kepada sahabat Mu'ad, ni'mal mal malun fiyadis soleh. Nih harta yang paling baik itu adalah harta yang ada di tangan orang soleh. Karena pasti penggunanya kepada yang baik, Pak. Dari harta itulah mengalir kita, ya, pahala-pahala yang digunakan. Jadi Bapak ngasih sarung misalkan ya. Kira-kira mau kemana nih? Ke Pak Redi yang biasa ke masjid atau ke yang jarang ke masjid kira-kira? Ya ke Pak Redi dulu, karena bayangan orang yang ngasih itu pasti dipakai sholat, gitu ya. Itulah dikatakan nikmat malun fiyadis soleh. Jadi sekali lagi bahwa kebaikan itu sebenarnya kepada siapa saja, bahkan kepada hewan yang najis pun memang kita dianjurkan untuk rahmah lil alamin, sayang kepada siapa. Tapi memang ada prioritas dulu, Pak ya. Utamakan yang soleh dulu, yang lebih dekat dulu, karena itu yang menjadi kewajiban kita. Ketika selesai semua, ya silakan kepada orang-orang di luar itu, gitu Pak ya. Yang lain Pak. Pertama gini Ustaz, kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Nah kalau menjawab salam ini wajib. Ustaz, pertanyaan gini Ustaz. Kalau salam itu kalau bukan diucapkan, tapi semasa kita dapat siaran WA, ada assalamualaikum ya kan, itu gimana kita mensikapinya Ustaz? Apa kita jawab atau enggak kan? Kalau kita nggak jawab tuh kayaknya gimana kan? Ustaz, kadang gini Ustaz ya, ada teman saya Ustaz ya, dia itu non muslim kan. Cuma dia sering mengucapkan salam. Jadi kita pada saat bertamu, ya kita karena kita ada merasa dia sering mengucapkan salam, ya akhirnya kayak mau balas kita ini tuh. Nah kita akhirnya mengucapkan salam duluan gitu. Karena dia sering mengucapkan salam duluan. Terus ini bos ya, saya juga kadang ini juga bos ya, apa ya mau naik masalah ini bos. Jadi kalau ada non muslim, kadang dia itu dia itu renovasi musola lah atau masjid itu, tapi mungkin tujuannya untuk tolak bala dan sebagainya. Di satu sisi gini bos ya, ada juga muslim ya karena mungkin dia ada tujuan untuk cari suara atau gimana. Akhirnya dia renovasi gereja seperti itu. Itu gimana Bos? Ini apa namanya? Takaman Bos. Yang pertama tadi menjawab salam dari SMS misalkan ya. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi salam itu ada salam bil qauli, ada salam bil kitabati. Jadi salam bil qauli ini saya ketemu Pak. Assalamualaikum Pak. Itu mah beres kan enggak? Ada lagi salam bil kitabati tulisan gitu ya. Bagaimana hukumnya menjawab salam ini sudah diperdebatkan oleh para ulama. Tapi yang saya ingat itu jika yang menulisnya, yang mengirimnya gitu ya, mursil itu yang mengirim saya WA ke Pak Eko, baca assalamualaikum. Kalau Pak Eko punya
dugaan bahwa Kang Musonib nih ketika assalamualaikum itu pasti dilafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kan yang nulis tapi nggak dilafalkan, tulis aja kan. Pasti dong. Kalau ada dugaan itu kayaknya ini pasti ini dilafalkan, maka ada kewajiban menjawab. Tapi potongannya nggak dibaca, nggak dilafal talafut, maka itu tidak usah dijawab. Jadi tergantung dugaan kita kepada pengirim salam itu, apakah ketika ngetik salam itu ada talafut melafalkan salamnya atau tidak. Atau kalau pengen ini Pak Ustadz tadi ngirim assalamualaikumnya dilafalkan nggak gitu kan? Ngapain lagi misalkan saya misalnya gitu. Tapi ala sabilil ikhtiyar, untuk kehati-hatian mendingan dijawab. Karena kita nggak pernah tahu di sana yang nulis itu melafalkan atau tidak. Dan kita mau nanya juga kayaknya nggak tren gitu, nggak etis, nggak musik gitu. Kalau nanya saya ke Kang Redi tadi ngirim salam dilafalkan, aduh ini repot juga. Sehari dapat ribuan SMS misalkan yang salah, baru repot gitu ya. Jadi ala sabilil ikhtiyar, untuk kehati-hatian mendingan setiap WA yang ada salamnya kita jawab saja, nggak ada salahnya gitu kan. Tapi kalau lagi malas, ya punya don, makanya ini nggak ditalafut, nggak diucapkan nih yang ngirimnya, ya sudah nggak usah dijawab. Singkat-singkat. Nah, apalagi AS WRWP gitu kan, ya apa ini kan. Jadi seperti itu jawabannya kan, jadi gitu aja kan. Jadi begitu Pak Eko ya. Jadi untuk tulisan itu apakah di sana dilafatkan salamnya apa tidak. Kalau dilafatkan ada kewajiban kita menjawab. Tapi kalau tidak dilafatkan tidak wajib. Tapi para ulama yang hati-hati mendingan dijawab karena kita tidak tahu persis yang di sana dilafatkan apa takutnya di sana dilafatkan kita nggak jawab, dosa kita. Tapi kalau di sana nggak dilafatkan kita jawab, ya nggak apa-apa kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada non muslim karena saking akrab ya, rekan bisnis barangkali dengan Pak Eko, akhirnya orang muslim itu mungkin trik dia juga. Jadi kalau ketemu Pak Eko assalamualaikum gitu kan, atau di telepon assalamualaikum gitu ya. Kadang non muslim juga saya ada di itu ada. Kalau jatuh itu astagfirullah. Kalau yang ini astaga gitu kan ya. Kalau ada yang astagfirullahaladzim, atau lagi ada meninggal dia ikut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi non muslim. Karena mungkin dia di lingkungan yang mayoritas Islam, jadi latah gitu berlafaz dan innalillahi itu. Padahal itu apa? Non muslim. Ya bagaimana kita kalau non muslim kepada kita ya silakan, karena kita meyakini bahwa salam itu adalah doa apa ya? Salamnya orang muslim itu doa salam keselamatan alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa di selamat, rahmat dan keberkahan buat kita. Jadi kalau mereka kepada kita misalkan assalamualaikum ya, kita nggak usah waalaikumsalam. Itu kan sudah dikisahkan oleh oleh Siti Aisyah, ada non muslim mengucapkan salam gitu ya. Jadi kalau ada non muslim ya tinggal ketawa aja, nggak usah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak ya gitu aja kan. Karena keselamatan itu bagi apa? Bagi kita orang Islam gitu kan. Kitanya juga untuk demi keakraban nggak usah ketemu assalamualaikum. Guys, halo aja udah, nggak nuntut gitu kan. Pasti mereka nggak salam, nggak mungkin kan. Jadi mereka kalau salam ke kita tinggal senyum aja gitu ya. Gitu, nggak usah jawab. Kalau telepon gimana? Iya, gitu aja udah. Siap. Ya kita disiasati aja gitu. Waalaikumsalam Anda berkah gitu misalkan ya. Udah, insya Allah di sana juga nggak bakal kenapa sih Pak Eko ini sentimen apa sama saya misalkan. Kok nggak dijawab salam tinggal iya gitu aja kan bisa. Dan itu insya Allah nggak sampai ke pengadilan Ustaz begitu ya. Nggak usah gede-gedean, pasti paham gitu kan. Dan kita pun nggak usah repot-repot kepada non muslim. Kita jangan ke non muslim. Sama orang Islam aja jarang salam. Ya jujur aja, Pak Eko kalau misalkan lapor sama saya atau karena sakit aja, halo dulu biasanya. Ya, assalamualaikum tuh jangan. Ya termasuk saya kalau sama teman dekat, teman pondok tuh nggak mau assalamualaikum begitu loh. Halo, belum langsung lagi ngapain kan begitu langsung. Karena saking dekatnya. Jadi kita tidak usah berpikir kepada non muslim, kepada sesama muslim aja kita masih belum terbiasa salam itu. Malah halo langsung lagi di mana gitu kan? Kan gitu biasanya. Jadi intinya sih ketika mereka ucapkan salam ya kita tinggal iya gitu aja udah. Kalau berhadapan ya tinggal senyum aja gitu kan. Kemudian ketika kita bertemu dengan mereka tidak usah mengucapkan salam gitu ya.
Atau ada juga waalaikum katanya, ada yang assalamualaikum waalaikum aja udah gitu. Ada yang sampai ulama mengatakan karena menjaga perasaan barangkali assalamualaikum non muslim waalaikum. Waalaikum untukmu saja gitu, dan tidak mencantumkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi cukup waalaikum, karena ketika ada orang non muslim membaca salam kita waalaikum. Kemudian yang terakhir, bagaimana non muslim ketika menggunakan hartanya untuk bersedekah masjid. Nah, dalam Islam itu memang kalau muamalah itu bergaul itu bukan dengan siapa saja diperkenankan, malah berjual muamalah itu baik itu jual beli itu boleh kita kan sering belanja sama ngecek gitu ya dengan orang Cina, silakan. Kalau muamalah itu diperkenankan oleh syariat untuk bergaul kita dengan non muslim sekalipun, berdagang, membeli tidak ada pilih-pilih, tidak lihat agamanya apa. Yang penting sudah ridho udah boleh. Gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau ada non muslim membantu kita? Alasan apa yang membuat kita berat menerima itu gitu kan? Pertama, jangan diterima gitu kan. Nah, ini saya menjawab jawabannya Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang yang menafkahkan hartanya untuk bangun masjid ya, dan kita tahu betul orang yang menafkahkan itu punya usaha haram, misalnya maaf jual beli anjing atau miras gitu, udah jelas, tapi dia mau ngasih ke kita gitu ya, sudah bahasanya fa'in talhaq koko, kalau sudah benar-benar jelas orang itu punya usaha yang haram, maka terima saja, tapi gunakanlah uang itu untuk membangun bukan fasilitas di dalam masjid, toilet yang dipakai ibadah gitu ya, kemudian emper gitu kan, yang tidak dipakai ibadah gitu. Jadi gunakan, tasarrufkan kepada sesuatu yang tidak dipakai ibadah secara formal gitu kan. Ya ke toilet aja gitu ya, ke toilet atau ke apa gitu kan, yang atau ke genteng gitu kan, gak dipakai ini kan. Itu kata Imam Ghazali. Jadi terima saja, tapi ditasarrufkannya kepada hal-hal yang tidak secara langsung dipakai beribadah. Itu seperti toilet gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita misalkan ada yang memberikan sedekah untuk masjid, kita nggak pernah tahu halal apa haram, ya sudah terima saja, kecuali kalau sudah. Jadi untuk kehati-hatian non muslim itu terima tapi digunakan kepada, karena kan aturan main cari rezekinya juga mungkin beda ya, kita dengan mereka mungkin beda. Jadi terima tapi digunakan untuk yang yang fasilitas yang kayak WC atau kolam apa gitu kan, yang tidak kita bersentuhan dengan ibadah secara langsung gitu kan. Nah seperti itu juga kita kalau mau jujur-jujuran gitu ya, uang transaksi kita di bank itu kan ada sebagian ulama yang ada unsur ribanya Pak ya, sebagian ulama, walaupun di Nahdlatul Ulama itu ada yang haram mutlak, ada yang makruh, ada yang mubah gitu kan. Ini kalau hati-hati ya, kita ini sekarang ini nggak bisa lepas dari transaksi bank Pak ya, nggak bisa lepas. Kita nabung di bank, karena kalau nabung di istri habis terus kan, jadi pasti di bank gitu kan. Nah kita uang yang diperoleh dari bank itu kan berarti ada unsur riba sebenarnya. Kalau mau bersih-bersihan gitu kan, kita gunakan untuk masjid misalnya. Tuh, kalau mau jujur-jujuran, jangankan non-muslim, kita saja yang Islam potensi kesalahan itu ada gitu kan. Jadi tidak ada yang bisa murni 100% bersih. Jadi makanya kalau benar-benar sudah jelas haram, maka gunakan kepada yang tidak dipakai langsung untuk beribadah. Tapi kalau masih remang-remang, nggak tahu atau menduga-duga, ya sudah diterima untuk fasilitas-fasilitas yang biasa kita pakai untuk ibadah. Gitu Pak ya. Sudah cukup ya. Ada lagi apa tadi? Kalau ada muslim ya kan, dia mau bantu, mau gereja, mau apa Jadi kalau untuk tempat ibadah sih, saya secara pribadi sih memang nggak boleh kalau pribadi. Tapi kalau sifatnya bantuan sosial ya, ada saudara kita yang banjir misalkan ya, ada pokoknya ada musibah gitu ya, nggak apa-apa kalau gitu ya. Tapi kalau untuk tempat ibadah, kayaknya orang yang hatinya ini gitu ya, kayaknya kurang apa gitu ya. Masjid aja masih banyak ini kan, yang pada reot gitu gitu kan. Jadi kalau hanya untuk membantu bersifat musibah setelah banjir apa sih, kita
sudah lihatlah orang-orang kita juga kadang membantu. Ada misalkan ada apa tuh meletus gunung, kan pada minta-minta ke rumah misalkan untuk korban sana. Kita kan nggak pernah tahu yang di sana kan ada yang Kristen misalkan ya, ada yang Muslim, tapi kan beri karena memang untuk sosial sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau untuk jelas ini untuk pembangunan gereja, insya Allah senakal-nakalnya orang Islam kayaknya nggak mungkin lah kasih itu ya. Karena itu menolong apa ya, siar ya. Karena menolong siar orang apa? Orang non Muslim. Ya, tapi ada aja mungkin orang banyak dengan tentu dengan pemahaman yang kita nggak bisa menyalahkan pas salah gitu kan. Kita tetap toleran karena itu kan bukan masalah akidah gitu kan. Masalah akidahnya bukan masalah akidah itu ada orang yang memberikan uang kepada non Muslim itu misalnya hati tetap ke Allah kan gitu. Ada yang begitu gitu kan. Ada yang begitu. Jadi bukan itu ranahnya bukan ranah di akidah. Jadi tujuannya untuk apa kita nggak pernah tahu. Tapi kalau ada praktek seperti itu ya, kalau memang ada dalil tersendiri ya silahkan gitu. Setahu saya sih, insya Allah yang kita orang Islam tuh kalau ngasih itu tuh kayak apa? I'anah gitu, menolong syiar orang apa? Syiar orang apa namanya non Muslim. Malah kiai saya begini katanya, kalau habis dari bank biasanya ada bunga tuh, ambil bunganya katanya. Kenapa? Karena bunga bank itu kalau nggak diambil bank kita steril dari riba. Itu katanya diambil orang non Muslim untuk bangun gereja katanya. Bunga-bunga di bank kalau kita tidak ambil katanya itu akan dicopot oleh orang-orang Nasrani untuk pembangunan apa? Pembangunan gereja katanya. Makanya ada kiai kalau ada bunga tuh diambil aja. Dibikin apa? Dibikin toilet. Di pesantren-pesantren itu ya begitu katanya. Daripada kita saya mau steril, gak mau riba-ribaan, gak mau bunga-bungaan, malah digunakan sama non Muslim, digunakan kita ikut memfasilitasi tempat ibadah mereka atau apa bahasanya itu siar-siar mereka gitu kan. Itu jadi ya enak gitu kan. Jadi nabung 100.000 dipulang ini yang kita umumnya ya. Tapi kalau yang benar-benar hati-hati ya silahkan gitu. Jadi intinya begitu Bapak ya. Sepaham saya bahwa alangkah baiknya kita ya kalau ada yang terjadi ya mungkin dengan dalilnya sendiri. Tapi kita yang belum seperti itu mendingan ditasurkan kepada yang jelas, kepada musola-musola, kepada majelis taklim, pondok pesantren yang jelas-jelas ada kita kelihatan manfaatnya untuk syiar Islam. Begitu Bapak ya. Itu saja dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum